Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita diparingi kesempatan kesehatan sehingga bisa berkumpul lagi di majelis kajian tafsir ini. Kali ini kita akan membahas bagian akhir dari surat At-Tolaq. Surat At-Tolaq ini cuma 12 ayat, tetapi ternyata sampai hari ini setelah beberapa bulan kita baru menyelesaikan 7 ayat karena banyak pembahasan fikihnya. Nah, sekarang dari ayat ke-8 sampai seterusnya ini sudah bukan pelajaran fikih lagi, sehingga kita bisa dapat banyak. Saya mulai dengan ayat 8 surah At-Tolaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min qaryatin 'atat an 'amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban shadidan wa anzalnaha 'adzaban nukra. Wa ka'ayyin min qaryatin 'atat an 'amri rabbiha wa rusulihi. Betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan Rasul-Rasul. Jadi di ayat ini Allah menyinggung tentang banyaknya orang-orang yang melanggar atau bermaksiat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Fahasabnaha hisaban syadidan wa anzalnaha 'adzaban nukra. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat, dengan perhitungan yang berat. Maksudnya bagaimana? Oh, penduduk negeri kalau bermaksiat kepada Allah, di negeri itu nggak ada yang tenang. Dan ini banyak terjadi. Oleh Allah kemudian diadab di dunia dengan berbagai siksaan yang parah. Wa anzalnaha 'adzaban nukra. Dan kemudian mereka diadab, disiksa nanti di akhirat dengan siksaan yang sangat mengerikan. Siksaan adzaban nukra itu siksaan yang orang tidak ada yang mau, yang mengerikan. Oke. Jadi di ayat ini Allah mengancam penduduk negeri yang tidak mematuhi aturan-aturannya, yang membangkang tentang kepada perintah Allah dan Rasulnya, melawan syariat. Pokoknya kalau penduduk negeri siklus tidak benar, nah maka itulah yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita banyak melihat di kisah-kisah Nabi terdahulu, dan ini bukan kisah yang fiktif, tapi memang benar-benar terjadi. Di kisah-kisah Nabi terdahulu yang jejak-jejak arkeologisnya masih ada sampai sekarang, yang hancur lebur tidak ada orang yang mati semuanya. Kaum-kaum yang dibinasakan, kaumnya Nabi Lut hancur. Gunung Vesuvius waktu itu meledak, sehingga dari atas itu ada hujan sekaligus batu. Kemudian tanahnya tumpah, terbalik tanahnya hancur, hilang. Yang bisa kita lihat sekarang tetangganya kaumnya Nabi Lut.
juga hancur. Kemudian kaum-kaum yang lain begitu. Nah, pertanyaan, apakah semua kaum yang warganya bermaksiat lantas hancur? Di dunia ini tidak pasti, tetap tergantung kehendak Allah. Tetapi biasanya begitu. Patokannya apa? Kalau di kaum itu masih ada orang yang amar ma'ruf nahi munkar, memperingatkan orang lain bahwa itu maksiat, mengingatkan, biasanya tidak dihancurkan. Jadi yang menyelamatkan satu kaum itu ada kaum nggak benar, terus kemudian nggak dihancurkan, itu biasanya di situ masih ada orang baiknya. Orang baik ini nikah, orang baik ini berusaha berdakwah, meskipun nggak dengan itu, tapi masih ada. Kalau sudah nggak ada semuanya, nah itu biasanya yang akan ditimpa musibah di dunia. Di akhirat jelas, kalau di akhirat memang itu tempat hisab, yaumul hisab, tempat perhitungan. Semua akan dibalas sesuai tindakannya. Pada wabah amriha wa kana akibatu amriha usra. Kemudian mereka yang dihancurkan itu telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Wabala amriha, mereka merasakan konsekuensi dari perbuatan buruk mereka, hukuman dari perbuatan buruk mereka. Jadi perbuatan buruk itu memang garai ada akhir yang tidak enak, akhir dan tidak enak. Wakana akibat amriha musra, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar. Pokoknya orang yang berbuat baik itu akhir-akhir, akibat itu akhir-akhir. Jadi kata akibat diterjemah jadi akibat, itu artinya nasib yang akan diterima akhir-akhir. Jadi kalau misalkan ada orang melakukan kezaliman sekarang, dia akan mendapat kezaliman serupa nanti, nggak mesti sekarang. Jadi pokoknya sebelum mati biasanya dapat. Orang yang zalim kepada siapa ya, tetangganya misalnya, dia akan dizalimi juga sama tetangga yang lain yang lebih kuat dari dia. Orang yang menindas orang yang lebih lemah, dia akan ditindas oleh orang yang lebih kuat. Begitu itu akhir. Orang yang tidak mau nolong orang, tidak peduli terhadap orang lain, nanti di akhir tuanya dia tidak akan dipedulikan. Orang tua yang misalkan ke anaknya itu zalim, semena-mena ke anaknya, nanti di usia tua ditinggal, anaknya juga gak akan peduli terhadap dia. Dan begitu terus muter. Kalau berani ke orang tuanya, nanti anaknya juga akan melawan. Pasti. Ada orang semena-mena terhadap mertuanya. Lihat nanti kalau punya menantu, menantunya akan balas pokoknya muter aja. Nah ini namanya akibat. Akibat itu kejadian balasan yang terjadi akhir-akhir. Itu akibat yang di dunia. Kalau akibat yang ada di akhirat, jelas pembalasan setelah dihisab, jelas semuanya akan dihisab. Dan saat itu sudah percuma mau menyesal, mau mau tobat percuma. Kalau masih di dunia masih bisa tobat. Orang yang dizalimi mintai ampun, kalau dimaafkan insya Allah selesai. Kalau dimaafkan,
kan biasanya kalau marah itu orang dolim kalau marah biasanya tidak sempat minta maaf sampai akhir. Orangnya yang didolimi mati duluan, tidak bisa terbenci. Keluarganya bagaimana nggak bisa maaf, ngambil alih tidak bisa. Atau orangnya yang didolimi pergi jauh, nggak ketemu, nggak ada kabar. Nah ini biasanya. Jadi kalau dolim nomor itu, akibatnya itu pasti terjadi. Tidak bisa dihindari, pasti ada aja faktor yang membuat orangnya tidak bisa minta maaf. Atau orangnya masih ada, masih hidup, tapi yang pelaku ini bensinnya minta ampun. Yang mau minta maaf itu bensin kan tidak. Kalau bisa, tapi yang mau minta maaf itu tidak bisa. Jadi pokoknya akan terjadi balasan itu akan persis terjadi sesuai dengan perbuatan. Kalau nggak bisa terjadi persis ke dirinya, biasanya terjadi ke orang yang dia sayang, anaknya itu sama sakit. Jadi bisa laki-laki mempermainkan perempuan, kan bisa kok dibalas sulit kan? Melecehkan perempuan misalnya, kan repot itu balasnya. Dilecehkan perempuan itu kan repot. Tapi biasanya kalau punya anak perempuan itu ya dia yang kena. Jadi ini namanya jaza. Kalau istilah jaza itu balasan. Kalau orang Hindu bilang karma. Kalau orang Hindu, ya, tapi beda ya konsepnya. Jangan bilang tukar ini ajaran ini. Kalau kita karena karma ini ya balasan, tetapi hubungannya dengan reinkarnasi begitu ya. Nah, itu yang akidah kafir. Kita tidak yakini seperti itu. Jelas salah. Kemudian di ayat berikutnya, a'adallahu lahum 'adaban syadidan fattaqullaha ya ulil albab alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. A'adallahu lahum 'adaban syadidan. Allah menyediakan bagi mereka siksa yang pedih, siksa yang parah sekali. Di mana yang dimaksud? Yang dimaksud ini sebenarnya di akhirat. Yang dimaksud di akhirat. Disediakan siksa yang sangat pedih. Kalau di dunia, biasanya di dunia juga dapat. Biasanya seperti tadi. Nah, ada pertanyaan kemudian. Bagaimana dengan orang-orang yang berbuat dolim, berbuat maksiat, kemudian di dunia enak hidupnya? Di dunia ini kok malah kaya, malah sejahtera, anak-anaknya sukses, bagaimana? Yang seperti itu ada bahkan banyak. Jadi berbuat maksiat terus, ternyata di dunia itu secara dolim enak. Nah yang kayak begitu itu gimana? Itu namanya istidraj. Istidraj itu dibiarkan totalan terakhir. Jadi memang sengaja dibiarkan supaya orangnya itu tidak bertobat. Karena orang kalau dikena azab dibalas di dunia, maka azab di akhirat itu dapat koordinat. Karena sudah sementara. Jadi kalau ada orang melakukan keburukan, kok kemudian dibalas di dunia, di akhirat mending, karena sebagian balasannya sudah diambil itu. Tetapi kalau orang itu terlalu marah biasanya, banyak yang di dunia itu tidak dikasih sama Allah, dibiarkan, malah umurnya panjang, gak mati-mati, tingkahnya gak benar. Terus orang seperti itu biasanya gak tobat. Memang didesain terus begitu, gak tobat-tobat. Dan terus akhirnya tambah besar, terus totalan terakhir. Nah itu istighfar.
Lebih baik kalau kita bersalah, biar hukumannya ditulis saja. Itu lebih baik. Bahkan kalau zaman dulu sahabat itu minta dihukum, memang minta dihukum. Kalau bermaksiat minta dihukum, supaya nanti di akhirat sudah tidak ada urusan. Saya pernah cerita di sini beberapa kali kalau tidak salah. Misal contohnya orang yang berzina di masa lalu zaman Rasul, perempuan hamil karena zina. Dia takut, saya kalau nggak dihukum sekarang nanti di akhirat Allah. Dia minta rajam karena sudah bukan perawan. Minta rajam. Nabi yang tidak tega. Sudah sana balik, lahirkan saja dulu anak. Akhirnya balik. Seandainya dia nggak balik lagi, dia akan dicari. Tapi ternyata dia setelah melahirkan langsung pergi ke Nabi. Bawa anaknya yang masih merah baru keluar itu. Ini anak saya sudah keluar, saya mau rajam saja. Mau dihukum mati. Nabi lagi-lagi ada itu. Sudah balik lagi. Itu anakmu masih butuh kamu, susu itu. Akhirnya balik sampai lama. Setelah anaknya bisa mandiri, kemudian dari suruh datang lagi ternyata orang. Padahal seandainya tidak datang dia akan diurus. Datang lagi karena saking khawatir. Datang lagi, baru kemudian dia dihukum atas permintaannya sendiri. Setelah dihukum mati si perempuan, kemudian ada orang yang menjadi dasar perempuan tak benar itu kira-kira kalau terjemah. Sama Nabi langsung ditegur. Orang ini sudah bertobat dengan tobat yang seandainya dibagi tobatnya untuk kalian semuanya itu yang hadir ini ada banyak waktu itu yang cukup dibagi untuk menembus dosanya kalian semua yang ada ini cukup tobatnya. Berarti malah lebih kan? Malah lebih. Kalau lebih itu berarti derajatnya tinggi. Ya, malah selesai. Ya, tetapi ada aturan umum. Kemudian kalau punya salah di dunia, jangan dibuka. Kalau punya salah orang, cukup minta maaf ke orangnya saja. Gak usah cerita ke orang lain. Kalau punya masalah kepada Allah saja, maka cukup istighfar saja. Gak usah cerita ke orang lain. Termasuk kalau berzina sekali, kalau bisa ditutupi, tutup. Satu loyo, tutup. Kalau bisa, jangan kemudian minta hukum seperti ini. Jangan. Jadi memang beritanya begitu SOP-nya. Sehingga pernah dulu pengadilan waktu zaman masih ada khilafah, masih ada pengadilan Islam, itu sampai lebih 1000 tahun hukuman rajam itu tidak pernah ditegakkan. Karena hakimnya selalu nyari alasan buat nolak. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu tolaklah itu hukuman model rajam, itu kan potong tangan dan sebagainya. Carikan alasan. Kalau masih nemu alasannya, jangan-jangan kamu tak sadar, jangan-jangan kamu waktu mabuk tak sengaja, jangan-jangan dan seterusnya. Dan kalau sudah ngaku itu suruh tarik lagi pengakuannya. Tobat saja. Begitu. Jadi karena goalnya supaya tobat sebenarnya goalnya, bukan supaya orang dihukum mati. Kemudian fattaqullaha ya ulil albab, bertakwalah kamu atau takutlah kamu kepada Allah wahai orang-orang yang berakal. Alladzina amanu yang beriman. Qad anzalallahu ilaikum
kepada peringatan artinya Al-Quran. Jadi karena Allah itu akan balas, maka wahai kalian orang-orang yang berakal, jangan sampai kamu melakukan itu. Kamu harus takut terhadap konsekuensi perbuatanmu nanti. Kan pasti dibalas. Kalau kamu memang cerdas, ya Allah, kayak orang yang berakal, kan? Kalau kamu memang cerdas, harusnya kamu gak niru orang yang itu yang dimusnahkan itu. Tetapi kamu harus taat. Itu kalau memang berakal. Tapi kalau tetap ya nggak bisa diomongin, berarti akalnya itu nggak beres. Begitu. Karena ini sunatullah ya begini. Akan dibalas. Alladzina amanu, yang beriman, qad anzalallahu ilaikum dzikra. Allah sudah menurunkan kepada Al-Quran yang menjadi petunjuk. Jadi kamu kalau mau tahu di mana yang benar yang salah, ya ngaji saja Quran. Nah itu sudah petunjuknya. Kamu belajar dari itu. Kalau memang kamu berangkat, kita sekarang ngaji seperti ini, ya masuk terhadap daunnya Allah. Makanya enaknya ngaji tafsir itu ngaji ayat Al-Quran itu ya gitu. Ketika pas nyampe pembahasan supaya kita ini belajar dari Al-Quran, kita pas melakukan, jadi enak. Makanya kegiatan ini para hadirin hadirat ngaji seperti ini pahalanya jauh lebih besar daripada jenengan khatam. Jadi misal kita setelah maghrib sampai isya ngaji, terus dibanding dengan halaman dari maghrib sampai isya, itu tidak bisa dibanding. Karena bukan kuantitasnya, tetapi kualitasnya jauh berbeda. Nah, kemudian zikra di sini Al-Quran disebut zikr. Zikr ini artinya zikra itu artinya peringatan. Dan peringatan itu bukan wirdan ya. Ada bedakan wirid sama peringatan. Kalau wiritan itu baca rutin itu wiritan. Kalau jenengan baca Quran hataman, ya bagus, itu bagus sekali, maknanya besar. Tetapi itu namanya wiritan. Kalau nggak paham wiritan saja, itu sudah besar. Saya nggak mau bilang ini besar sekali. Tetapi kalau sampai kepada level zikr menjadi peringatan, itu berarti tahu, paham maknanya, paham konteksnya, paham ini Al-Quran bicara apa dan saya harus apa. Nah itu zikr. Ini levelnya jauh di atasnya. Ya ngaji seperti inilah kira-kira yang bermanfaat supaya kita bisa menjadikan Quran sebagai peringatan. Kemudian Rasulullah yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus sholihati minadh dhulumati ilan nur. Peringatan tadi peringatannya berupa Allah menurunkan Al-Quran. Di sini disebutkan lagi Rasulan itu petugasnya. Al-Quran ini yang dibawa, Rasulan ini petugasnya. Berupa Rasul yang tugasnya adalah yatlu alaikum ayatillah, membacakan ayat-ayat Allah kepada kalian, mubayyinatin, yang menjelaskan. Ayat-ayat dibaca kemudian dijelaskan semuanya. Nah itu tugas Rasul. Kalau dulu para sahabat itu kalau belajar ke Rasulullah itu biasanya 10 ayat. Jadi mereka baca 10 ayat, kemudian mereka menghafalkan, kemudian mereka memahami. Kalau belum, ulang lagi, nanya ke Rasul. Kalau sudah 10 ayat berikutnya. Begitu terus.
bayyinatin menjelaskan liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus shalihati minadh dhulumati ilan nur, agar dia Rasul itu mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan pada cahaya. Di sini ada beberapa poin. Pertama, supaya Rasul itu bisa mengeluarkan orang beriman. Berarti tugas Rasul itu hanya menyelamatkan orang yang beriman. Kalau nggak beriman, ya sudah di luar tanggung jawab. Orangnya sudah dikasih tahu, kok tetap nggak beriman, berarti di luar tanggung jawab. Jadi misinya itu memang menyelamatkan orang yang memang mau beriman. Kita sudah beriman, alhamdulillah. Cuma seandainya misal ada pertanyaan ayah, seandainya jenengan hidup di masa Rasulullah, kira-kira jenengan jadi orang yang beriman apa tidak? Jangan. Alhamdulillah ya. Bisa jadi tapi. Bisa jadi. Saat itu kan orang tuanya kafir semua. Ada di sekitar kafir semua. Mereka secara sadar ikut Rasul. Secara sadar. Karena terbuka dapat pencerahan. Nah, kalau kita banyak orang sekarang itu kan beriman ya karena orang tuanya saja kebetulan Islam kan. Ya dari kecil lah itu nggak pikir-pikir lagi. Seandainya orang tuanya terus kafir ya kemungkinan kafir juga. Ya nggak pikir sudah mana yang benar. Nah, ini ayat ini menjelaskan bahwa Rasul itu bertugas mengeluarkan orang yang beriman dari kegelapan menuju cahaya. Berarti gimana? Orang yang beriman di masa lalu itu mikir, imannya itu bukan karena itu orang tuanya kafir. Sahabat-sahabat itu orang tuanya kafir semua. Mereka mikir. Nah ini yang harus kita tiru. Iman kita itu berdasarkan kesadaran. Jangan oke lah waktu kecil itu beriman karena orang tuanya beriman. Ya alhamdulillah. Tapi jangan sampai usia dewasa sepuh tetap begitu. Levelnya udah tidak. Tetap kayak anak kecil. Jadi kenapa sekarang jenengan tetap beriman? Pakai kesadaran. Saya sadar bahwa Islam itu adalah agama yang betul-betul benar, agama yang masuk akal, agama yang pokoknya tidak ada tandingannya, yang rasional. Harus begitu. Ya dengan apa? Jadi yang ngaji, yang dijelaskan. Semua akidah Islam itu kan tidak ada yang konyol kalau akidah Islam. Akidah Islam itu semuanya bisa dijelaskan secara rasional. Ya. Kenapa Allah itu kok yakin Allah itu ada? Jawabannya bukan ya katanya bapak saya ada, enggak begitu. Tapi orang yakin, semesta ini jelas adalah tanda perbuatan Allah. Meskipun Allah tidak kelihatan, tapi perbuatannya jelas. Iya jelas. Sama seperti kita tahu ini karpet ini pasti ada kompleknya. Meskipun kita nggak pernah lihat seperti kompleknya kayak apa, tapi pasti ada orang yang bangun pabriknya. Meskipun kita nggak tahu siapa, tapi pasti ada rasio. Kenapa kok kita percaya ke Nabi Muhammad? Kok nggak ke yang lain saja membawa agama yang lain? Nah itu harus ada alasan. Oh ya karena Nabi Muhammad itu membawa mukjizat yang rasional. Apa? Berarti buktinya. Kalau mau menyalahkan, coba cari salahnya Quran kalau ketemu. Nah, banyak orang yang coba sampai sekarang nyalain Quran. Semuanya cuma upaya yang yang remeh mudah dijawab. Nah, kalau Quran ini kita sudah sering membahas mukjizat Al-Quran. Bisa Quran ketika membahas masa depan akurat. Membahas masa lalu akurat. Ketemu di catatan-catatan arkeologi. Terbongkar satu-satu. Nah, mustahil Quran ini kemudian salah. Di Quran misal orang yang beriman itu sama seperti orang yang naik ke atas langit dadanya sesak.
dadanya sesak, mengkerut, sempit. Oh, di zaman dulu ada orang yang naik ke atas langit? Kan ada. Gambarannya orang naik ke atas langit itu apa? Orangnya akan tidak bisa bernapas, sesak napas. Orang zaman dulu di Mekah itu tidak ada gunung itu yang tinggi-tinggi banget, itu tidak ada. Tingginya ya biasa-biasa saja, nggak sampai sesak napas biasa. Nah, punya gambaran seperti itu yang sekarang terlihat kan? Ketika orang makin tinggi ke atas, makin sesak dia. Dan pas gambarannya mengkerut, karena semua udaranya keluar. Nah ini kan akurat. Banyaklah yang kayak gitu-gitu itu akurat. Nah ini mustahil kalau Nabi Muhammad ngarang-ngarang. Yo, ya kita percaya. Nah begitu. Kemudian kalau banyak hadis lebih banyak lagi. Mujizatnya banyak sekali. Kemudian mana ini? Bina duluman ilan mengeluarkan orang yang beriman dari kegelapan menuju cahaya. Jadi ini biasanya dibuat pidato itu khatimah pidato. Kegelapan dari cahaya. Itu ayatnya ini. Nabi mengeluarkan orang yang beriman dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan ini apa maksudnya? Kafir, akidah yang tidak benar, itu gelap. Gelap kenapa? Karena konyol. Orang akan tertawa. Makanya sekarang agama-agama selain Islam, orang penganutnya itu banyak yang keluar, nggak kerasa. Kalau mereka ketemu Islam jadi Islam. Kalau nggak ketemu Islam, mau pilih agama lain sama konyol. Akhirnya jadi ateis. Sekarang jumlah ateis di dunia itu besar sekali. Besar. Karena memang agama yang ditawarkan itu zuluman, agama yang tetap, tidak mencerahkan. Ya semacam-macam lah, macam-macam versi. Tidak perlu kita bahas. Ada yang percaya Tuhannya ada banyak, Tuhan obatnya. Banyak kan nggak berkuasa bukan Tuhan. Nah itu jelas. Ada yang percaya Tuhannya ada Tuhan kebaikan, Tuhan yang buruk, keburukan, hitam dan putih. Nah kalau begitu masing-masing cuma berkuasa separuh. Ada yang percaya Tuhannya jadi manusia terus mati. Tuhan kok mati gimana? Tuhannya mati menembus dosa, dan dosa kalau itu. Kalau Tuhan yang tinggal kamu itu menembus siapa? Kan berarti ada kuasa yang ini tidak kan kalau jenengan dia kalau jenengan menembus apa itu kan berarti punya utang ke orang. Menembus kuasanya tidak mutlak. Kalau mutlak itu kan tidak usah menembus ke siapa? Soalnya tembus ke dirinya sendiri. Dari situ saja sudah kelihatan. Ini persoalan yang tidak mungkin dijawab. Seandainya rekaman ini kemudian dilihat sama orang agama lain mungkin marah. Tapi meskipun marah nggak bisa jawab. Nah itu dulu kan. Ya, tambah lagi yang percaya ke itu apa namanya kekuasaan jin tidak. Ya sini itu banyak sampai sekarang yang di pinggir-pinggir laut. Lalu minta rezekinya di rorok itu. Itu apa maksudnya? Itu kan konyol. Kalau dia pun mau meyakini tinggal tunggu waktu. Seandainya tidak ada dakwah saja, nggak usah diajar. Bisa, nggak usah diajar. Biarkan saja nanti zaman yang akan menjawab. Orang-orangnya ketika anak-anaknya sudah makin pintar, sekolah makin logis, mereka pasti akan meninggalkan apa sih? Apa hubungannya nyari ikan sama nyerong itu? Terus kalau nggak ngasih kepala gembul terus gimana gitu? Kenapa ya? Tinggal
makin pintar ya akan makin nolak sudah. Apalagi kalau belajar Islam karena diajari. Ini kan bisa apa? Cuman jin kok. Cuman jin itu sebenarnya apa? Jin itu kan makhluk sama kayak kita, sama persis. Cuman bedanya jin itu makhluk halus dan kelihatan, ibadah bisa pulau itu aja. Beda. Selebihnya jin itu lemah. Dan jin itu takut, ke orang itu takut. Jin itu hanya berani kalau orangnya mengagumkan dia. Kalau ya ini psikologinya jin. Jadi kalau ada orang mengagumkan jin, jinnya akan melunjak baru berani. Kalau orang ini tidak mengagumkan jin, jinnya enggak bisa apa. Minggir mana? Minggir. Karena itu yang ada hantu-hantu, mitos-mitos segala macam kan di desa-desa. Ketika orangnya percaya dan mengagumkan itu, ini kalau nggak dikasih sesaji yang akan begini, ya bisa jadi sakit beneran apa? Karena diagumkan, dihantui nggak ada. Tapi kalau di daerah kota, tidak ada jinnya itu yang pergi. Ya, ada daerah yang begitu, angker. Ya, itu kalau masih desa, coba sudah bangunin jalan, dia bukan toko gede, hilang sendiri. Tidak berhasil, karena orang tidak ada yang peduli terhadap. Pertama saja itu masih ada pasif. Tapi lama-lama orang nggak peduli, sudah hilang ceritanya. Orang yang percaya mati semuanya, generasi berikutnya hilang. Kalau sekarang itu ada kan di Jakarta di apa ada tempat-tempat yang kalau mau lewat harus bel dulu, misalnya. Kalau enggak nanti apa-apa. Itu yang ngomong itu kan orang tua yang sisa-sisa yang dulu masih desa. Mereka mati anaknya udah sudah nggak tahu itu sudah hilang. Karena tidak diagungkan lagi itu sudah itu. Jadi ya itu kegelapan. Percaya pada hal-hal yang tak jelas. Jadi agama-agama di dunia ya kayak gitu, sistemnya ya kayak gitu. Seandainya rasional, ya sudah, tidak ada. Kemudian wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada wa ahsanallahu lahu rizqa. Nah, ini kebalikannya sekarang. Orang yang beriman kepada Allah, iman pertama. Kemudian wa ya'mal shalihan, beramal saleh. Ini selalu berpasangan dua hal ini. Iman amal saleh ini selalu berpasangan. Iman itu perbuatan hati, amal soleh ini perbuatan badan. Jadi orang itu harus lengkap dua-duanya. Hatinya beriman, badannya berbuat baik. Ini kalau nggak lengkap berarti nggak cukup. Hatinya kau iman, badannya maksiat. Ya, sama ya, nggak dapat yang ini. Atau badannya baik, berbuat baik, badannya bantu orang. Kan? Badannya bagus itu, amalnya soleh, tapi akidahnya tidak benar, tidak percaya Allah, ya orang kafir, tidak masuk ini, itu masalah semua itu. Yang di sini masuk jadi orang yang beriman dan beramal soleh, lengkap dua-duanya, zahir batin sama-sama bagus. Yudhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, akan masuk ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maksudnya di bawah sungai-sungai itu apa? Di bawahnya ini banyak mata airnya tanahnya subur. Bukan berarti punya rumah di atas sungai, di bantaran sungai. Kan? Artinya dia akan masuk di surga, yang surga itu di bawahnya adalah sumber-sumber mata air. Jadi tanahnya sangat subur. Khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak akan pernah mati. Karena nanti kematian itu akan dimatikan. Jadi di akhirat nanti yang namanya kematian itu akan dimatikan. Yang
meninggal orang Islam dan orang kafir, tempatnya sudah beda, bisa semuanya. Nah itu kematian akan dimatikan di sini. Jadi kekal semua. Qad ahsanallahu lahu rizqa, Allah sungguh telah menganugerahkan rezeki yang baik kepadanya. Kemudian ayat terakhir dari yang tolak, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahu. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahu. Allah yang menciptakan 7 langit dan bumi seperti itu juga. Jadi Allah menciptakan 7 langit. Kata 7 ini apa maksudnya? Ada yang mengartikan 7 itu artinya angka 7. Setelah 6, 7. Artinya langit ada 7. Literal. Ada yang mengartikan 7 itu adalah sebuah ungkapan artinya banyak, tidak satu. Ya, pokoknya berlapis-lapis lah. Jadi kata 7 ini bukan batasan, bukan angka, tetapi apa namanya? Cara orang untuk mengungkapkan banyak ketujuh. Sama, dan ini macam-macam tradisi. Kalau orang dulu, zaman dulu, kalau melihat jumlah yang sangat aja, bilangnya itu 1000. Ada pasukan 1000 orang, belum tentu 1000 benar itu, paling 400, 600, tapi kan nggak mungkin itu satu-satu. Itu ungkapan saya bicara. Nah, kalau di atas 1, 2, lainnya itu 7 biasa. Jadi artinya Allah menciptakan 7 langit. Bisa berarti betul-betul 7, bisa berarti ya banyak artinya. Langit berlapis-lapis. Ya Allah, lapisannya bagaimana? Ya kita lihat sampai sekarang ini nggak ketemu lapisannya. Ya berarti masih satu gitu. Berarti masih satu. Padahal yang terobservasi itu sekarang sudah berapa triliun galaksi yang terobservasi. Belum lagi ya, belum. Pasti masih jauh. Kemudian waminal ardi mislahu, dan bumi juga begitu. Begitu itu maksudnya apa? Kebanyakan mufassir mengatakan bumi juga 7, juga banyak. Nah, apa maksudnya 7 ini, bumi 7 ini? Nah ini beda pendapat lagi para mufassir. Ada yang mengatakan 7 bumi ini 7 lapis. Jadi bumi ini lapis 7. Ya berarti kita lihat aja. Dan sekarang ketemu bumi itu lapis-lapis kan? Ada lapisan-lapisannya. Ya itu yang dimaksud. Kok jumlahnya besar? Kalau jumlahnya enggak 7, ya berarti 7 yang dimaksud bukan 7 angka, tapi banyak. Ada yang mengartikan 7 bumi itu 7 planet. Jadi ada planet seperti bumi ini jumlahnya 7. Ada yang mengatakan begitu. Ya Allah, kemungkinan yang 7 lapis bumi, 7 lapis biasa. Ya. Dan 7 lapis ini bukan berarti di bawah bumi ini kemudian digali ada langit, ada orangnya, terus ada bukan gitu. 7 lapis yang buminya berlapis-lapis gitu. Tapi ada cerita seperti itu ya, itu cerita aja, sekedar cerita Israelian itu dongengnya orang Yahudi. Ada memang cerita seperti itu. Di bawah ini kalau dibalik nanti ada dunia lain, kemudian sampai ada yang bikin film itu seperti itu. Nah yang gitu-gitu itu ceritanya orang Yahudi, bukan dari sumber kita. Ada satu hadis yang berbicara tentang 7 lapis bumi. Ketika Rasul bersabda, "Man dzalama idza shibrin min al-ardi ubiqahu min sab'i amatin." Siapa yang zalim pada sebidang tanah,
Sedikitkan dolim artinya ngambil haknya orang, sedikit saja tanahnya, maka nanti akan dikalungkan. Sedikit itu, tapi bukan dalamnya gimana? Dalamnya 7 lapis bumi dikalungkan semuanya. Ya bukan dikalungkan, ambles itu salah. Maksudnya tempatnya di akhirat, berarti dia akan diusap di neraka yang paling dalam. Kalau sudah bawa umpan besar itu, meskipun cuma sedikit, apalagi semeter, apalagi lebih dari itu besarnya habis. Ya. Nah kemarin kita waktu bahas apa fikih sempat bahas itu rausan yang di atas ya, yang di atas. Saya lupa. Kalau di bawah gimana? Gak boleh korupsi di bawah itu. Kemarin yang kita bahas kalau ada rumah di pinggir jalan terus bagian jalan umum itu kan boleh dipakai semua. Orangnya itu boleh ngasih jendela yang agak jorok keluar dikit, pokoknya nggak mengganggu siapapun yang jalan di bawah kan. Kalau di bawah gimana? Ambil sedikit, nggak boleh kalau di bawah. Garasinya dimajukan lagi perumahan gitu, garasinya maju sedikit. Itu korupsi di jalan. Ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud. Korupsi 1 meter, ya, 1 meter 7 lapis bumi nanti dibeban. Alhamdulillah tidak. Ya perlu diingatkan seperti itu. Kalau diingatkan supaya kalau kita punya tetangga kayak gitu, supaya nggak nyungsep. Kemudian ya nazarul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha ahata bi kulli syai'in ilma. Perintahnya berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Jadi Allah menciptakan 7 lapis langit yang sangat megah. Ya, tanazalul amru bainahum, perintah Allah turun dari lapisan-lapisan itu. Malaikat Jibril turun membawa wahyu seperti itu dengan kecepatan yang di luar logika manusia. Ya. Supaya apa? Supaya kamu tahu bahwa Allah Maha berkuasa atas segalanya. Ini kalau kita membahas bagaimana kecepatan malaikat Jibril menembus 7 lapis langit, itu kalau dibahas pakai fisika repot. Kenapa? Karena kalau dibahas pakai fisika, ketika ada objek yang sangat cepat, materi yang sangat cepat, kecepatan paling besar kecepatan cahaya. Tetap pada cahaya itu, ya nggak sampai seperti kecepatan malaikat Jibril. Nah, tapi kenyataan malaikat Jibril bolak-balik, bus. Nah, itu di luar hukum fisika kita. Karena objek fisika kita hanya bisa mengukur materi. Malaikat Jibril kan beda. Lalu gimana itu? Supaya kita tahu bahwa Allah berkuasa atas segalanya dan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Pengetahuan kita itu terbatas. Kita nggak bisa mengukur yang seperti itu. Nah, kalau pakai fisika seperti itu ya, mengukur fisikanya malaikat Jibril, gimana kita? Ya, kecepatannya paling tinggi 300 km per berapa? Detik. Ya, kemudian masih ada dilatasi waktu. Yang bikin waktunya berhenti sedang repot itu. Tapi ya itu di luar itu semua. Karena Allah yang Maha mengetahui. Kita ini sebenarnya masih tidak tahu. Baik, dengan ini berakhir sudah kajian tafsir Al-Quran kita persis sebelum kita hari raya. Ya.
semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita waktu kita sudah habis, kita akhiri Allah al-Qasar. Alhamdulillah rabbil alamin dan rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa la taj'alna wa la taj'alna wa la Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.